media tiga dimensi. Apa itu media tiga dimensi? Media tiga dimensi adalah media yang tampilannya dapat diamati dari arah pandang mana saja, serta mempunyai dimensi panjang, lebar, dan tinggi atau tebal. Apa saja sih karakteristik media tiga dimensi? Karakteristik media dapat dilihat dari kemampuan membangkitkan rangsangan indera. Secara umum, karakteristik media tiga dimensi adalah sebagai berikut. Pertama, pesan yang sama dapat disebarkan ke seluruh siswa secara serentak. Kedua, penyajiannya berada dalam kontrol guru. Yang ketiga, cara penyimpanannya mudah atau praktis. Yang keempat, dapat mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan indera. Yang kelima, menyajikan objek-objek secara diam. Yang keenam, mampu menyajikan teori dan praktik secara terpadu. Apa saja sih model tiga dimensi itu? Yang pertama, ada model padat atau solid model. Model padat ialah model yang memperlihatkan bagian permukaan luar daripada objek. Contohnya seperti patung Garuda. Lalu yang kedua, model penampang atau cutaway model. Model penampang memperlihatkan bagaimana sebuah objek itu tampak. Bagian permukaannya dapat diangkat untuk mengetahui susunan bagian dalamnya. Model penampang digunakan untuk memperjelas susunan pada bagian terkecil dari benda aslinya yang tertutup dan terlalu besar atau terlalu kecil. Contoh model penampang ini yaitu struktur bagian dalam kulit. Yang ketiga, ada model susun atau build-up model. Model susun adalah jenis model yang terdiri atas beberapa bagian objek atau benda yang lengkap atau sedikitnya suatu bagian pokok dari objek tersebut. Contoh model susun, anatomi manusia. Yang keempat, model kerja atau working model. Model kerja adalah tiruan dari objek yang memperlihatkan bagian luar dari objek asli. Gunanya untuk memperjelas dalam pemberian materi kepada siswa. Contoh model kerja itu adalah jangka sorong. Yang kelima, ada diorama. Diorama dibuat dari suatu scene tiga dimensi untuk memperagakan suatu keadaan dalam ukuran kecil. Contoh diorama seperti gambar di samping. Yang keenam, ada puppet. Puppet adalah sebuah objek tiga dimensi, seringkali menyerupai manusia, hewan, atau figur mistis yang digerakkan atau dimanipulasi oleh seseorang. Contoh puppet yaitu boneka jari tangan. Kelebihan dan kekurangan media tiga dimensi. Kelebihan media tiga dimensi yaitu memberikan pengalaman secara langsung, penyajian secara konkret dan menghindari verbalisme, dapat menunjukkan objek secara utuh baik konstruksi maupun cara kerjanya, dapat memperlihatkan struktur organisasi secara jelas, dapat menunjukkan alur suatu proses secara jelas. Kekurangan media tiga dimensi tidak bisa menjangkau sasaran dalam jumlah yang besar. Penyimpanannya memerlukan ruang yang besar dan perawatannya rumit. Untuk membuat alat peraga ini membutuhkan biaya yang besar. Langkah penerapan media tiga dimensi. Nah, langkahnya seperti gambar tersebut. Yang pertama, ada persiapan alat dan bahan. Yang kedua, menentukan tujuan, materi, dan media. Yang ketiga, kegiatan ini peragaan media. Lalu yang keempat, bimbingan oleh guru pada siswa. Lalu yang kelima, evaluasi capaian hasil belajar siswa. Sebagai contoh, berikut adalah langkah-langkah penggunaan media tiga dimensi bangun ruang. Nah, yang pertama, mengidentifikasi segala kebutuhan yang akan digunakan sebagai contoh dalam pembelajaran bangun ruang. Lalu yang kedua, merumuskan tujuan pembelajaran dalam bentuk TIU, yaitu tujuan instruksional umum, dan menerapkannya dalam pembelajaran.
Yang ketiga, merumuskan butir-butir materi tentang bangun ruang dan sifatnya, serta mencontohkan macam-macam bangun ruang. Keempat, menjelaskan materi dengan disertai langkah-langkah mengkonstruksi bangun ruang. Yang kelima, mempraktikkan cara mengkonstruksi bangun ruang dengan merangkai jaring-jaring bangun ruang sehingga menjadi bentuk sempurna. Yang keenam, memberikan tugas kelompok serta memberikan feedback dan evaluasi. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.